Halo semua, kembali lagi bersama saya Maria Normayanti Delanangku, NIM 2003030020, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review dari buku ke-8 Metode Penelitian Sosial dengan judul buku Metodologi Aktivitas Kompleks Landasan Pemahaman dan Pemodelan. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari buku yang saya review. Bagian yang pertama yaitu tentang rumusan masalah dan umum pendekatan. A. Topik penelitian. Aktivitas kompleks dan sistem sosioteknik. Aktivitas sebagai pekerjaan manusia yang bermakna dan tindakan semua universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai kepuasan dasar kebutuhan. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti halnya para aktor terlibat di dalamnya. Semua ini, etnitas dan operasi meningkat bersama beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Yang kedua, mereka memasukkan orang sebagai elemen. Dan yang ketiga, signifikan, jumlah bagian penyusunan adalah buatan, yaitu buatan manusia. Menggabungkan etnitas serupa sesuai dengan alasan tertentu. Mereka dapat ditunjukkan sebagai sistem sosioteknis atau STS. Didefinisikan sebagai sistem kompleks yang melibatkan orang dan mungkin elemen teknis dan alami. Konsep STS mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasilnya aktivitas manusia yang terdiri dari orang-orang. Bagian yang ke B, relevansi masalah. Disiplin dan metode terkait. Pokok bahasan metodologi kompleks aktivitas atau pola organisasi dan manajemen CA dan STS sangat erat terkait dengan pertanyaan mengolah sistem organisasi dan teknis yang kompleks yang telah lama menjadi topik penelitian. Pertama dan terutama adalah pada filsuf, karena masalah ini bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya pertama untuk menyelesaikan hanya karena tidak jatuh dan tidak cocok, atau di pasca era diferensiasi ilmu ke dalam ruang lingkup kepentingan dari salah satu monodisiplin. Belakangan ini masalah terkait pengolahan STS terus ditangani oleh para filsuf dan ahli sibernetika atau beberapa kali bersama dengan pakar sektoral. Tinjauan singkat manajemen filsafat. Permasalahan mengenai pengolahan STS mulai dibicarakan terutama secara intensif, secara signifikan pada abad ke-20 karena STS berkembang dan menjadi rumit dan pasif. Jadi dalam arti luas, masalah manajemen STS sampai batas tertentu saat ini sedang diperiksa di berbagai bidang pengetahuan atau teori-teori manajemen organisasi sistem nasional, firma, organisasi, proyek, manajemen, organisasi teori nasion, dan metodologi, teori kontrol otomatis, dan banyak bidang ilmu fundamental dan terapan lainnya. Bagian yang ke C, yaitu tentang garis besar penelitian umum. Studi ini mengikuti skema terpadu bersama-sama dengan struktur penyajian materi. Pertama-tama, penulis berdasarkan pengalaman profesional mereka menganalisis banyak contoh manajemen, sistem organisasi dan teknis sedemikian berbeda bentuk sebagai perusahaan atau organisasi, subsidi, kelompok kerja, proyek atau proyek program nasional, kontak media, lembaga negara, ekonomi regional atau nasional asosiasi dan lain-lain. Pertimbangan contoh mengarah pada kesimpulan bahwa subjek manajemen seharusnya tidak hanya dan bukan STS itu sendiri, tetapi di atas segalanya yaitu realisasi aktivitas kompleks, yaitu aktivitas di mana mereka berbeda mata pelajaran. Bagian yang kedua yaitu tentang aktivitas kompleks dan seluruh sistem karakter. Langsung saja yang pertama A, sederhana dan kompleks.
Representasi yang diterima secara umum dari komponen prosedural aktivitas dan metodologi modern tidak mengandalkan dekomposisi tujuan, teknologi, dan hasil kegiatan dan tidak mengandung kesesuaian prosedur. Deskripsi hasil atau teknologi dalam bentuk no-detail dan objek tidak terstruktur secara signifikan mempersempit penerapan pendekatan ini untuk studi tentang contoh aktivitas non-sepele yang praktis dan menarik. Misalnya, presentasi kegiatan mengembangkan mobil atau cucian mesin atau fasilitas teknis kompleks lainnya untuk produksi, penjualan, layanan, dan lain-lain. Karakter dari aktivitas dasar menyiratkan bahwa ada 3 kondisi terpenuhi. 1. Teknologinya tidak berubah selama aktivitas atau aktivitas itu sendiri jelas ditetapkan di peneliti, subjek kegiatan, konsumen, hasil, atau kerangka. Yang kedua, subjek kegiatan itu unik, bervariasi dan tidak mengubah tempat dan peranannya dalam konteks atau persyaratan subjek kegiatan jangan berubah. Yang ketiga, etnitas yang melakukan aktivitas itu unik, didefinisikan dengan jelas dan terbatas dan juga tidak ditransformasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Itu adalah aktivitas kompleks, di mana aktivitas yang memiliki struktur internal non-sepele dengan banyak dan atau mengubah tujuan subjek, teknologi, peran subjek dalam konteks targetnya. Yang ke-B, struktur dan aktivitas kompleks. Struktur logis dari CI aktivitas kompleks dicirikan oleh banyak teknologi objek, subjek, dan atau objek aktivitas ketika elemen dan suatu aktivitas kompleks elemen dari aktivitas kompleks atau dasar lainnya masuk akal untuk mencatat frontal milik CA dalam banyak kasus. CA didekomposisi menjadi elemen yang pada gilirannya adalah CA, elemen-elemen membentuk hierarki multilevel struktur logis dan dari CA. Elemen tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki semacam ini tidak hanya terurai di bentuk koleksi tingkat yang rendah, tetapi juga dalam arti tertentu mendorong bawahan koleksi tingkat lebih rendah, tetapi juga dalam arti tertentu mendorong bawahan untuk melakukan aktivitas dan merupakan konsumen dari hasil CA mereka. Oleh karena itu, kami akan mengatakan bahwa elemen tingkat yang lebih tinggi dari CA menciptakan permintaan intensif atau hanya permintaan dalam kaitannya dengan kegiatan hilir dan penggunaan atau konsumen dari hasil CA mereka, struktur kausal sementara atau CA. Bagian yang ke-C yaitu siklus hidup dan aktivitas kompleks. Di berbagai bidang praktik produksi, manajemen organisasi dan teknologi sistem atau perusahaan organisasi proyek, konsep siklus hidup menjadi populer pada saat ini. Di bawah siklus hidup, kita akan mengerti evaluasi sistem, produk, layanan, proyek, dan atau lainnya, dan konsep atau penampilan hingga pembuangan atau set tahapan. Di tahap paling umum dari artefak kompleks, sistem sosial dibedakan, yaitu konsep, desain, produksi atau rekreasi, aplikasi, dukungan, dan pemanfaatan. Konsep LC juga banyak diterapkan pada organisasi tepian. Penyebaran konsep ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengelola secara lebih efektif proses menciptakan dan mengoperasikan objek aktivitas. Sebagai aturan itu perlu menanggung biaya yang signifikan pada beberapa tahap keberadaan suatu objek. Baik, langsung saja yang ketiga atau bagian yang ketiga, yaitu tentang model struktural aktivitas kompleks. A. Model elemen struktural kegiatan.
Pertimbangan model yang menggambarkan elemen CA yang memenuhi persyaratan A-1 diformulasikan dalam sets atau sebagai dasar adalah wajar untuk mengambil skema yang terkenal dari prosedural komponen aktivitas. Bagian dari komponen yang ditunjukkan dalam angka tersebut mengacu pada manajemen, penetapan tujuan dan kendala menjadi pengorganisasian suprastruktur di atas bagian pelaksanaan lainnya. Faktor penting eksternal atau dalam kaitannya dengan aktivitas lingkungan adalah permintaan yang disarankan, rasakan oleh subjek dan diaktualisasikan olehnya dalam bentuk internalnya sendiri, yaitu kebutuhan. Struktur elemen aktivitas kompleks sebenarnya adalah komposisi skema komponen prosedural kegiatan dan skema aktivitas subjek dan materi pelajaran. Di sini kami memperkenalkan konsep elemen struktural aktivitas. Ada 3, yang pertama yaitu tentang 1. Diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, memperoleh hasil tertentu atau transformasi dari materi kegiatan. Yang kedua, mengkarakterisasi kegiatan atau bertujuan untuk memperoleh hasil sesuai dengan kegiatan tertentu, yaitu tentang teknologi dan pada subjek tertentu. Yang ketiga, mata pelajaran adalah STS tertentu. Di bawah ini kami akan menggunakan elemen struktural dan aktivitas menggunakan singkatan CSA sebagai formalisasi terpadu, model standar, dan elemen CA. Bagian yang ke B yaitu tentang karakteristik elemen struktural kegiatan. Himpunan komponen prosedural aktivitas digunakan sebagai dasar KLHS adalah representasi universal dari aktivitas dasar atau bukan membutuhkan rincian lebih lanjut. Kami akan menunjukkan bahwa formalisme dari CA tunggal memungkinkan kami untuk menggambarkan aktivitas dasar memiliki sifat ekspresif tidak lebih buruk dari yang lain, yaitu tentang formalisasi yang dikenal. Pertama, dalam teori manajemen sistem organisasi, skema komponen prosedural juga digunakan sebagai dasar dan aplikasinya adalah diilustrasikan untuk struktur subjek, objek, dan sistem kontrol dasar. Dalam hal itu, menunjukkan bahwa struktur dasar didasarkan pada skema aktivitas, karena subjek dan objek kontrol melakukan aktivitas yang sesuai. Kedua, aktivitas dasar sesuai dengan aktivitas, misalnya perusahaan untuk kasus aktivitas yang tidak memerlukan elaborasi yang detail. Sangat mudah untuk memverifikasi bahwa KLS menanggapi masing-masing dari 4 definisi perusahaan pilihan atau enterprise, serta ontologi nilai yang diciptakan oleh perusahaan. Properti dasar yang penting dari perusahaan adalah bahwa kegiatan mereka ditunjukkan. Pertama, untuk menciptakan nilai target untuk kepentingan pemangku kepentingan eksternal. Dan kedua, tentang transformasi dan pengembangan perusahaan dan elemen-elemennya. Evolusi objek selama aktivitas dan evolusi aktivitas itu sendiri dalam perjalanan pelaksanaan evolusi dan pengembangan diri yang diwujudkan dalam hal ini melalui evolusi dan perkembangan diri dari subjek kegiatan. Yang ketiga, formalisme KLHS memungkinkan kita untuk menggambarkan komponen dasar dari sistem adaptif yang kompleks, yaitu ia tidak memiliki sifat ekspresif yang lebih buruk daripada agen formal dan dari agen tunggal dalam model multigen yang bagus. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari buku ke-8 metode penelitian sosial. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.